Anjir lah, yang ini merinding buat gue. So, ada seorang cewek yang cerita kalau adiknya yang bernama Rick sering ngalamin banyak kejadian aneh di rumahnya. Yang ini lumayan panjang. Fokus ya. Seringkali Doi itu dapat notif dari sensor kamera CCTV yang ada di rumahnya. Mulai dari orbs, pintu ruangan di rumahnya yang ngebuka sendiri, sampai kelihatan gak? Ada kayak bayangan hitam misterius dengan ukuran yang besar, tiba-tiba nongol entah dari mana. Padahal itu kejadiannya udah tengah malam dan semua lampu udah dimatiin. Di lain hari, tiba-tiba Doi itu ngedengar ada suara pintu kamarnya yang dibanting. Felix. Doi langsung nyalain kamera handphonenya dan ngira itu cuman kerjaan kucingnya aja. Felix. Doi cobalah nyari kucingnya sambil di videoin. Lu pasti notice kan, di celah lubang pintu kayak ada bayangan hitam yang tiba-tiba nongol. Doi ngumpet di sono persis sebelum pintunya nutup sendiri. Anehnya, kalau itu cuma orang yang ngumpet di belakang pintu, lu bisa lihat sama sekali kagak ada kaki atau bagian bawah tubuhnya. Beberapa hari kemudian, Rick ngalamin sebuah kejadian yang gak kalah aneh. Pas Doi lagi asik main Dota. Tiba-tiba, pintu yang ada di belakangnya bisa ngebanting sendiri. Dan otomatis, Doi langsung shock setengah mati. Karena pada saat itu Doi cuma sendirian di rumah itu. Tapi, lu notice gak? Di kamar satunya, tiba-tiba nongol ada sebuah bayangan hitam yang gede banget. Bahkan ukurannya tuh bisa nutupin seluruh cahaya yang ada di ruangan itu sampai gelap. Dan FYI ya, Rick ini bukan content creator. Bahkan Doi ini gak punya akun TikTok sama sekali. So itu apa aja? Wah, ini top tier sih. Seremnya Edun. Tapi sayangnya ini videonya lumayan panjang ya. Tapi tenang, gue bakal coba buat langsung ke intinya aja. So fokus, jangan kedip, dan perhatiin baik-baik. So ada dua orang cowok content creator. Mereka coba buat masuk ke sebuah gedung sekolah tua yang udah abandoned di Ohio. Sekolahnya udah bubar dan gedungnya nggak dipakai lagi. Jadi kalau malam tuh gelap total. Seperti biasa ya, mereka masuk, nyari kejadian aneh, tapi kagak ada apa-apa. Sampai ada satu titik di mana mereka tuh berpisah. Dan tiba-tiba, pas lagi sendiri, Jake! Oh my God, Jake! Was that inside? Yeah. Shh. Get down here now. Now get down here, dude. No, you come with me, bro. That was on my level. Call the cops on my phone now. Call the cops. Call the cops. Call the fucking cops. lo denger kan? Ada suara tembakan. Jake! Salah satu di antara mereka langsung teriak histeris dan buru-buru buat nyari partnernya. Doi suruh temannya buat telepon polisi dan gak lama kemudian polisi datang. Mereka ceritainlah semua yang mereka alamin barusan dan polisi coba buat masuk ke dalam dan nyari sumber suara itu. Sementara mereka berdua nunggu di luar. Tapi ada salah satu kamera mereka yang masih ketinggalan di dalam dan ngerekam semua kejadian pas polisi itu investigasi. Dengerin baik-baik suara polisinya. I heard something, and then I literally saw something. Bro, I saw it. Oh my God.
Dua polisi itu keluar dari gedung, ngos-ngosan, dan mereka bilang kagak ada siapa-siapa di dalam. Tapi mereka yakin ada sesuatu di dalam situ yang mereka berdua tuh juga nggak bisa jelasin. Kayaknya mereka tuh ngeliat sesuatu sekelibetan di depan matanya, makanya mereka langsung buru-buru buat cabut keluar dari situ. Biasanya gue jarang buat dia bahas foto, karena gue ngerasa kayak terlalu easy aja gitu buat dipalsuin, buat direkayasa. Tapi yang ini beda, Wir. Jadi ada segeng ibu-ibu yang lagi trip buat ngerayain ulang tahun salah satu anggota grup mereka. Dan di acara itu cuman girls only. Jadi sama sekali kagak boleh bawa anak, keluarga, pasangan, dan lain-lain. Ya kayak semacam bestie time lah. Nah beberapa hari kemudian pas mereka lihat-lihat lagi rekaman live foto yang mereka ambil malam itu, mereka shock banget. Perhatiin baik-baik. Kelihatan nggak? Di sebelah kanan ada sesosok kepala bocah yang kayak nimbrung ikutan foto di belakang mereka. Dan bahkan sosok itu kayak ngeliat ke arah kamera, seolah kayak tahu kalau mau foto bareng. Padahal rombongan ini sama sekali kagak kenalin. Itu anak siapa? Mereka juga nggak ngeliat sosok bocah itu pas malam kejadian. Anehnya, kalau lu perhatiin, warna kulitnya tuh kayak desatured. Beda buat sama kulit orang-orang lain yang ada di foto itu. Sejelas kalau ini bukan foto editan ya. Sumpah merinding, ay. Nggak tahu ya, ini ada hubungannya sama paranormal atau kagak. Dan lo tahu sendiri ya, gue tuh selalu skip sama penampakan yang diklaim katanya UFO lah, alien lah, orbs, dan beda-beda gaji lainnya. Tapi yang ini terlalu aneh sih menurut gue. So tanggal 5 Agustus 2025, ada seorang cowok yang baru aja beli iPhone. Otomatis doi itu kepo ya, pengen ngetes kemampuan kamera handphone barunya. Nah hari itu doi ngajak anjingnya jalan-jalan naik ke gunung buat main frisbee. Niatnya tuh doi mau rekam-rekam ala-ala slow-mo gitu lah. Terus doi pulang dan post lah video yang tadi di sosmed pribadinya. Dan tanpa doi sadarin, tiba-tiba videonya di Facebook itu rame. Dan pas doi bacain komen-komennya, doi shock banget. Perhatiin baik-baik. Steady. Steady. Kelihatan gak? Persis pas cowok ini lempar frisbee-nya, tiba-tiba ada sebuah objek misterius berwarna putih yang terbang melesat di langit kenceng banget. Coba deh bandingin sama gerakan frisbee-nya. Dan ingat ya, video ini direkam 5 Agustus 2025. Jadi belum ada perang Iran. Pastinya itu bukan senjata yang aneh-aneh. So coba deh, itu apaan deh? Wah, yang ini merinding banget sih. Swear. Yang ini agak panjang ya. Solo fokus dan perhatiin baik-baik. Ada seorang ibu-ibu yang buka usaha daycare di rumahnya. Dan suatu hari, tiba-tiba ada kejadian ini. Bocah itu tiba-tiba teriak kencang banget sambil lari ketakutan keluar dari ruangan itu. Dan otomatis yang punya langsung datang buat ngecek. Dan tiba-tiba mainan rumah-rumahan itu jatuh sendiri. Padahal lu bisa lihat ya, ukurannya tuh besar banget dan sama sekali kagak ada yang nyentuh. Nah tapi yang paling creepy itu bukan itu, geng. Lu kelihatan gak? Kalau lu fokus ke kusen pintu ruangan itu,
Secara misterius di situ tiba-tiba ada 2 tangan kecil yang kayak nempel di situ. Dan tiba-tiba ngilang secara misterius persis pas si bocah di awal video itu lari keluar dari ruangan itu. Owner daycare ini juga nggak notice sama sosok itu sampai dikasih tahu sama netizen di komen. Dan ternyata alasan si bocah kabur dari situ karena doi ngeliat ada wajah di pantulan cermin meja rias yang ada di situ. Apparently, the little boy told my mom that he saw a face in these mirrors. Nah, satu malam tiba-tiba pintu pagar bayi di ruangan itu bisa ngebuka sendiri. Padahal grendelnya itu kuat banget. So cewek ini ngerasa aneh. Doi coba buat periksa sambil doi videoin. Dan ini yang kerekam. That's f***ing creepy. Do it again. Open the gate. Kayak ada sesuatu di balik kain itu yang tiba-tiba nongol keluar. Seolah kayak didorong dari dalam. Dan cewek ini juga notice saat itu juga. Otomatis doi merinding sebadan-badan dan langsung buru-buru buat cabut dari situ. Nih bisa jadi pelajaran ya buat kaum mama. So ada seorang ibu-ibu yang anaknya tuh sering histeris kalau malam-malam. Doi kebangun sendiri dan teriak-teriak. Pas berobat ke dokter, dokternya ini nyuruh emaknya buat ngevideoin supaya doi bisa lihat lebih jelas reaksi anaknya. Sekarang gue pengen lu buat fokus, jangan kedip dan perhatiin baik-baik. I'm scared. Scared? Are we scared, baby? Come on, you pickle. Come on, you pickle. Pickle. It's okay. There's the vent right there, baby. See? The vent pushes the door. You're fine, okay? Are you big girl? Feel scared, just remember. Baby Lenny's here, mommy's here. We're all gonna be together in the same house. It's gonna be okay. Let's go bed. Pas malamnya, si ibu coba buat nganterin anaknya balik ke kamarnya. Tapi pas udah di depan kamarnya, nih bocah kagak mau masuk ke dalam. Gak lama kemudian, Sweetie, what are you afraid of? You're scaring me, honey. I don't see anything. secara misterius tiba-tiba penutup jendela itu bisa nutup sendiri kenceng banget. Sampai bikin mereka berdua shock setengah mati. Pas doi share video ini, banyak netizen yang ngira kalau jendela itu mungkin bisa ditutup pakai remote control. Tapi gak lama kemudian, si emaknya tuh ngasih tahu kalau itu cuma jendela biasa. Trying my best not to freak out. So, to close these blinds, you have to touch it and close it like that. That is the only way to close these blinds. There are no batteries or remotes here at all. No wires. You have to touch it and you have to close it like this. And there's no way I could have done that since I was standing on the opposite side of the room. And there is no way I could have closed all four at the same time. Jadi kalau mau nutup harus manual pakai tangan. Dan didorongnya tuh ke atas, bukan ke bawah. So pastinya gak bakal bisa nutup sendiri karena gravitasi.